Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandri Aditya. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 5 di Kota Cimahi. Kali ini saya akan coba merefleksikan mengenai pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, salah satunya adalah bahwa pendidikan itu sejatinya bersifat menuntun anak sesuai dengan kodratnya, guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik anak sebagai individu ataupun anak sebagai warga masyarakat. Jadi pendidikan sejatinya hanya menuntun kodrat anak. Nah, kaitannya dengan kodrat ini, Bapak Ki Hajar Dewantara membaginya menjadi dua. Satu adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Berbicara mengenai kodrat alam, artinya bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan potensi-potensi anak di mana dia tinggal, dengan lingkungannya, potensi sosial budaya, dan sebagainya. Bahwa anak yang tinggal di kota akan berbeda dengan anak yang tinggal di desa. Anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan anak yang tinggal di pesisir pantai misalkan. Mereka punya potensi alamnya tersendiri, kodrat alamnya tersendiri. Adapun dengan kaitan dengan kodrat zaman, bahwa pendidikan itu sejatinya harus sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Kalau sekarang kita ada abad 21, artinya bahwa pendidikan itu harus bisa menuntun anak, bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan anak di abad 21 ini. Salah satunya misalkan kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi. Jadi bagaimana pendidikan itu harus bisa membekali anak kemampuan-kemampuan tersebut agar dia bisa hidup di zamannya. Itu kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitannya dengan hal tersebut, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidik itu sebagai seorang petani dan murid itu sebagai benih padi. Seorang petani hanya bisa mempersiapkan lahannya dengan baik, hanya bisa menyirami tanaman tersebut, merawatnya, memberi pupuk, terus menjaga tanaman tersebut agar terhindar dari berbagai hama yang dapat merusak tumbuhnya tanaman tersebut. Tapi yang harus disadari oleh petani bahwa petani tidak bisa merubah bulir padi tadi menjadi tanaman jagung. Karena memang sudah kodratnya itu padi akan tumbuh sebagai padi. Jika kita kaitkan dengan dunia pendidikan, bahwa seorang pendidik itu hanya bisa menuntun siswanya, mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri anak masing-masing yang beraneka ragam tersebut, agar bisa tumbuh dengan maksimal. Potensinya masing-masing bisa tumbuh dengan maksimal. Dan bagaimana pendidikan harus mampu menjaga agar anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dan terhindar dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif, sehingga anak bisa mencapai perkembangan yang maksimal. Pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu bahwa pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya bahwa pendidikan harus mampu menjadi tempat dibelajarkannya berbagai budaya yang ada di daerah tersebut. Misalkan budaya gotong royong yang sudah sangat mengakar di wilayah anak. Budaya gotong royong ini harus menjadi bagian dalam pembelajaran anak, supaya budaya gotong royong ini menjadi bagian yang dapat diinternalisasikan dalam diri anak. Misalkan dalam pembelajaran, bisa kita sebagai pendidik mempersiapkan berbagai kegiatan yang memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya gotong royong tersebut. Katakanlah melalui pembelajaran project based learning, di mana ketika melakukan suatu project, anak dapat berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong, atau bisa dengan berupa berbagai pembiasaan-pembiasaan di sekolah, yang pada akhirnya harapannya nanti budaya gotong royong ini bisa menjadi bagian dari diri anak, sehingga ketika kelak menjadi bagian dari masyarakat, anak akan mampu mempraktekkannya. Karena
budaya gotong royong tersebut akan sudah menjadi bagian dalam diri anak. Itu adalah salah satu contoh kecil dari bagaimana budaya itu dibelajarkan dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan sebagai tempat persemaian berbagai macam budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan harus mampu seperti itu. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus mampu merubah budi pekerti anak. Kalau berbicara tentang budi pekerti, ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya. Menurut beliau dari mulai cipta, rasa, karsa, dan karya. Maksudnya apa? Bahwa pendidikan itu harus mampu merubah atau meningkatkan cipta, kemampuan intelektual, kognitif anak harus mampu meningkat. Itulah salah satu tugas pendidikan. Tapi tidak hanya itu. Selain kemampuan intelektual, kemampuan rasa atau afektif anak pun harus dibelajarkan. Kaitannya nanti dengan karakter anak. Selain rasa juga karsa, kemauan anak itu motivasinya dan lain-lainnya harus ditingkatkan. Dan satu hal lagi, karya atau raga melalui olahraga. Jadi tidak hanya olah pikir, tapi juga afektifnya dan juga melalui kemauan dan olahraga. Semuanya harus dibelajarkan secara holistik. Sehingga anak nantinya tidak hanya akan menjadi seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi, intelektual yang tinggi, tapi juga mampu menjadi seseorang yang berkarakter. Kaitan dengan pendidikan karakter ini, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu tempat yang paling utama untuk membelajarkan pendidikan karakter itu adalah keluarga. Keluarga merupakan satu dari 3 bagian trisentra pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi keluargalah yang merupakan tempat utama dibelajarkannya pendidikan sosial dan karakter. Tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah atau masyarakat, tapi ketiganya berkolaborasi. Tapi yang paling utama tetap adalah keluarga. Sebagai pondasi awal karakter anak adalah ada pada pendidikan di keluarganya. Harapan dengan karakter yang kuat, anak-anak ini bisa menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang dapat mengisi zamannya, yang tidak melupakan budaya lokalnya, manusia-manusia yang unggul dan juga berkarakter. Dasar-dasar pendidikan lainnya yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah adanya sistem Among. Kita tahu yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Seorang pendidik ketika di depan, dia harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ketika berada di tengah, seorang guru harus mampu memberikan semangat. Dan ketika di belakang, harus bisa memberikan dorongan kepada siswanya. Sudah sepatutnya seorang guru harus memegang teguh sistem Among yang Bapak Ki Hajar Dewantara ajarkan. Dan sebagai penutup, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa seorang pendidik sudah seharusnya menjadikan murid sebagai orientasi utamanya. Bahkan Bapak Ki Hajar Dewantara menggunakan kata menghamba pada muridnya. Saking pentingnya, saking harusnya seorang guru itu berorientasi kepada siswa. Jadi apapun gerak-gerik guru yang dilakukan itu harus senantiasa bertujuan demi kebaikan siswa. Guru harus mampu mengembangkan, menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Pembelajaran, pendidikan harus mampu menghargai keunikan potensi yang ada, keanekaragaman potensi siswa yang ada, keanekaragaman karakteristik siswa. Harus bisa menghargai itu semua. Jika itu mampu dilakukan, maka mereka, para peserta didik akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga tujuan dari pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan, akan bisa tercapai. Cukup sekian dari saya. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.